mahasiswa, selamat datang di pertemuan 8 mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi 1. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana mengkonversi Entity Relationship Diagram atau ERD ke dalam basis data relasional. Mari kita mulai dengan sebuah studi kasus. Sebelum kita mulai, berikut adalah pokok pembahasan kita untuk hari ini. Yang pertama adalah studi kasus tentang sistem akademik universitas. Kemudian yang kedua, konversi ERD ke model basis data relationship. Ketiga, menentukan primary key dan foreign key. Yang keempat adalah desain struktur tabel dan relasinya. Yang kelima adalah studi kasus implementasi SQL. Mari kita mulai. Kita akan menggunakan studi kasus sistem akademik universitas, di mana kita memiliki beberapa entitas utama seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan kartu rencana studi atau KRS. Berikut adalah ERD sistem akademik yang menunjukkan bagaimana mahasiswa mendaftar mata kuliah. Setiap mata kuliah diajar oleh seorang dosen dan mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah dalam satu semester. Langkah pertama dalam mendesain basis data adalah mengubah ERD ke model basis data relasional. Kita akan melakukan 3 langkah utama. Yang pertama, mengubah entitas menjadi tabel. Kedua, mengubah atribut menjadi kolom. Ketiga, mengubah hubungan antar entitas menjadi relasi dalam basis data. Berikut adalah tabel hasil konversi dari entitas mahasiswa. Ini adalah skrip dari perintah SQL-nya. Jadi, create table mahasiswa dengan name varchar 10 karakternya yang merupakan primary key. Kemudian nama, tipe datanya varchar dengan karakternya 50, not null, itu artinya tidak boleh kosong, wajib ya. Kemudian tanggal lahir itu tipe datanya date ya, dengan dicek formatnya tanggal lahir sebagai berikut. Nah, misalnya ini saya perjelas lagi, entitas mahasiswa dikonversi menjadi tabel dengan atribut name sebagai primary key, nama sebagai kolom wajib not null, dan tanggal lahir yang menggunakan tipe data date dengan validasi. Nah, berikutnya adalah contoh konversi entitas mata kuliah menjadi tabel. Perintah SQL-nya adalah create table mata kuliah dengan kode atribut kode MK varchar tipe datanya dengan jumlah karakter 10 merupakan primary key. Kemudian nama MK atribut yang kedua, tipe datanya varchar dengan jumlah karakter 100 not null artinya wajib. Kemudian SKS tipe datanya integer, kemudian dengan cek SKS harus lebih dari 0. Nah, untuk memperjelas, saya ulangi lagi. Untuk entitas mata kuliah, kita tentukan kode MK sebagai primary key dan SKS sebagai atribut dengan constraint check untuk memastikan nilainya positif. Selanjutnya, kita perlu menentukan primary key dan foreign key. Setiap tabel memiliki primary key untuk memastikan keunikan data. Sementara itu, foreign key digunakan untuk menjaga hubungan antar tabel. Ini adalah perintah MySQL-nya, create table KRS dengan atribut ID KRS, tipe data integer dengan primary key, dengan ID KRS menjadi primary key, kemudian name, tipe data varchar dengan jumlah karakter 10, kode MK varchar, tipe datanya dengan jumlah karakter 10. Foreign key-nya adalah name, dari referensinya adalah tabel mahasiswa yaitu dengan primary key-nya name. Foreign key kode MK referensinya mata kuliah. Jadi maksudnya adalah tabel KRS digunakan untuk mencatat mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu. Di sini name menjadi foreign key yang mengacu ke tabel mahasiswa dan kode MK mengacu pada mata kuliah. Selanjutnya kita akan menyusun struktur tabel secara lebih detail dengan menentukan tipe data dan constraint. Berikut adalah perintah MySQL-nya, create table dosen, name, varchar
15 primary key. Nama dosen, tipe data varchar, jumlah karakter 50, not null, dengan email varchar dengan jumlah karakter 50 dan unique. Dan selanjutnya nomor telepon, varchar, karakternya jumlah 15, cek, nomor telepon like 08%. Nah, maksudnya pada tabel dosen, kita tambahkan constraint unique pada kolom email agar tidak ada data yang sama. Serta cek pada nomor telepon agar hanya menerima format yang dimulai dengan 08. Jadi, nomor telepon like 08% itu artinya hanya menerima format yang dimulai 08. Setelah selesai kita mendesain struktur tabelnya, kita dapat mulai memasukkan data awal ke dalam basis data. Dengan SQL, kita dapat menggunakan perintah insert into untuk menambahkan data mahasiswa dan mata kuliah. Contohnya, insert into mahasiswa, ini ada nama tabelnya, NIM, nama, tanggal lahir adalah atributnya dengan value. Ya, ini akan dimasukkan seperti itu. Sama pada mata kuliah juga, insert into tabel mata kuliah dengan atribut kode MK, nama MK, SKS, dan value. Sama, kalian juga bisa mencoba untuk insert into tabel dosen seperti itu. Sebagai ringkasan, dalam sesi ini kita telah membahas 1. Studi kasus sistem akademik universitas. 2. Konversi IRD ke model basis data relasional. 3. Menentukan primary key dan foreign key. 4. Mendesain struktur tabel dan menerapkan constraint. 5. Implementasi SQL untuk membuat dan mengisi tabel. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mempraktekkannya pada proyek kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.